Apakah Pak Raisman tahu kalau aku adalah anak musuhnya? Mungkin tahu, tapi entahlah nak. Lalu kalau dia tahu, kenapa dia tidak membunuhku? Entahlah nak, ibu tidak mungkin. Tapi kita kan juga tidak tahu kenapa kakekmu, nenekmu, dan ayahmu matinya begitu. Apakah memang itu perbuatan balas dendam mereka? Sampai sekarang tidak ada yang bisa membuktikannya, nak. Itu pasti perbuatan mereka. Siapa lagi? Kasihan. Siapa? Aku. Apa kabar, Ma? Bang Raisman. Kau terkejut? Tidak. Boleh aku masuk? Boleh, Bang. Boleh. Terima kasih. Silakan duduk, Bang Raisman. Ya, terima kasih. Ya, mewah juga rumah yang ditinggalkan mendiang suamimu. Ya cukuplah untuk kami tinggali. Ya, ini lebih dari cukup. Memang, suamiku dulu... Ya. Suamimu dulu menjadi orang kaya di sini, bukan? Tidak tahu aku. Abang mau minum apa? Tidak usah. Aku tidak minum. Tapi kan perjalanan abang cukup jauh. Tidak usah. Terima kasih. Bagaimana anakmu? Ya, dia sudah besar sekarang. Anakku juga, si Farida, sudah besar. Sayang ibunya tidak ada lagi. Kalau ibunya masih hidup, tentu dia gembira melihat Farida sudah menjadi gadis yang cantik. Iya, suamiku pun kalau masih hidup, dia akan bangga melihat anaknya sudah besar dan gagah. Ya. Kau terkejut melihat aku datang? Iya, sedikit. Sudah lebih dari 18 tahun kita tidak bertemu, ya? Iya, 18 tahun lebih. Itulah sebabnya aku datang kemari. Aku ingin melihat keadaanmu sekarang. Ya, syukurlah. Ternyata kau sehat-sehat saja dan tidak kekurangan suatu apa. Iya, Bang. Terima kasih. Sebenarnya kampung kita tidak berjauhan, ya. Tapi baru sekarang tergerak hatiku untuk kemari. Iya, tidak jauh dari sini, Bang. Tidak ada terniat dalam hatimu untuk kawin lagi? Tidak ada, Bang. Hebat kau, Ma. Aku tidak mau mencemari cinta suamiku padaku. Zaman sekarang ini sebenarnya tidak ada lagi hal-hal begitu, Ma. Ya, yang sudah mati ya sudah. Nah, ini tinggal kita yang masih hidup ini. Harus bagaimana supaya tidak terulang hal-hal seperti yang telah lalu. Bagiku, hal masa lalu adalah berharga untuk dilupakan begitu saja. Ya. Anakmu kemana? Mungkin pergi ke rumah temannya. Kau tidak rindu untuk pulang ke kampung halamanmu barang sebentar? Sejak kau bersuami, tidak pernah lagi kau menginjak kampungku. Padahal jaraknya tidak sampai 10 km dari sini. Abang kan tahu bahwa aku tidak punya rumah lagi di sana. Rumah orang tuaku sudah disita orang 18 tahun yang lalu. Maksudku, rumah mertuamu? Tidak, mereka yang sering kemari. Oh, begitu. Dan kalau aku juga sering kemari, gimana ini? Aku... Boleh kan? Boleh. Tidak baik kalau terlihat oleh mertuaku. Apa salahnya? Sebagai kawan lama. Apalagi sekarang mertuamu sudah pikun. Jangan. Aku pikir cukup abang datang sekali ini saja. Kau masih mengenang masa lalu rupanya, ya? Tidak. Tapi aku selalu menghindari hal-hal yang tidak pasti. Ya, baiklah.
Ya, karena hari sudah siang, hampir tengah hari, aku permisi. Iya, Bang. Terima kasih atas kedatangan Abang kemari. Ya, terima kasih. Sama-sama. Mau apa dia kemari? Apa maksudnya? Kenapa perasaanku jadi tidak enak? Tidak apa-apa. Aku dengar kau dipingit oleh ayahmu. Tidak juga. Ayahmu pernah bercerita padamu tentang masa lalunya? Tidak pernah. Memangnya kenapa, Bang? Ada peristiwa yang aneh? Oh, tidak. Aku hanya menanya saja. Ibu Abang tahu hubungan kita ini? Ya, tahu. Beliau setuju, Bang? Ya, tidak tahu aku. Tapi ibuku tidak melarangnya. Kalau begitu, kapan Abang berani datang ke rumahku? Untuk apa? Supaya ayahku tahu. Tahu bahwa aku mencintaimu? Iya. Kenapa? Jangan dulu. Waktunya belum tepat. Lalu kapan, Bang? Kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi terus begini. Nantilah, aku pikirkan dulu. Mungkin ayahku akan senang kalau melihat Abang datang. Dan mungkin juga tidak senang, bukan? Ya, terserah Abang lah. Bang, aku mau pulang dulu. Nanti ayahku pulang. Kau takut pada ayahmu? Ayahku akan marah besar kalau kedapatan aku tidak ada di rumah, Bang. Atau pergi tanpa tahu dia. Abang harus maklum, aku anak satu-satunya. Ya, aku juga anak satu-satunya dari ibuku. Ya, Bu. Kenapa? Habis menangis? Tidak. Ibu pasti habis menangis. Ibu hanya rindu dan ingat pada ayahmu. Ibu. Ayahmu laki-laki yang baik. Sayang, dia begitu cepat meninggalkan kita. Ya, sudah, Bu. Itu masa lampau. Tidak usah kita sesali. Iya, ya. Kau dari mana, Bara? Aku habis menemui Farida. Bara? Ya, Bu. Sebaiknya kau tidak usah terlampau gila pada gadis itu. Kenapa, Bu? Toh cintamu tidak akan membuahkan apa-apa. Apa alasan Ibu? Atau karena kisah lalu keluarga kita dengan keluarganya? Entahlah, Ibu tidak tahu. Tapi rasa-rasanya kau akan kecewa nanti. Ibu, setelah aku pikir-pikir, ya, bagaimana kalau perselisihan antara kita dan mereka kita hapuskan? Maksudmu? Kita lamar Farida pada Pak Raisman. Jangan, Nak, jangan. Kenapa Ibu ragu-ragu? Tidak, tapi banyak yang harus kita selesaikan. Kalau itu yang kau maksudkan. Menyelesaikan apa, Bu? Menyelesaikan persengketaan kita dengan mereka. Rasanya aku bisa menyelesaikannya, Bu. Jangan, Nak, jangan. Kau belum tahu siapa sebenarnya Pak Raisman itu. Aku sudah tahu dengan mendengar cerita Ibu. Itu belum semua aku ceritakan. Dan sebaiknya kau tidak usah tahu. Kenapa begitu, Bu? Dia itu orang yang gila. Gila? Apa maksud Ibu? Ya, dia gila pangkat, gila hormat, gila harta. Pokoknya semuanya dia mau. Dan Ibu dengar-dengar juga nama bapaknya dia pakai supaya orang-orang hormat saja padanya. Sedangkan agama dia belakangi. Betul begitu, Bu? Memang begitu. Aku tidak menyangkanya. Ya, kalau dia tidak mau, sia-sia usahaku selama ini.
Ayah belum tidur? Oh, Farida. Iya, Ayah. Tidurlah kalau kau sudah mengantuk. Aku sedang berangin-angin di sini. Di dalam panas, Farida. Ayah kelihatannya beberapa hari ini banyak termenung. Ada apa ya? Ya, tidak apa-apa. Aku hanya agak capek, Farida. Bagaimana kalau ayah masuk ke dalam? Di sini anginnya kencang. Tidak usah, Ida. Aku tahu kau selalu khawatir kalau aku sakit. Tapi kau lupa bahwa ayahmu masih kuat, masih muda. Dan ini kan malam Jumat. Biasanya kalau malam Jumat begini kan aku suka tidak tidur semalaman, ya? Baiklah, kalau begitu aku tidur dulu. Ya, pergilah, Ida. Besok aku harus ke sana, ke rumahnya. Kalau tidak berhasil juga membujuk Mariama untuk jadi istriku, maka tidak ada jalan lain. Dia harus kubunuh. Kubunuh. Dengan keris ini, keris pusaka dari pamanku ini. Dia harus jadi milikku. Keris pusaka. Apa katamu? Kau panggil aku. Mah kau ber. Mah datang juga rupanya. Kau panggil aku bukan? Ada yang harus kubunuh lagi? Belum, Mbah. Belum. Aku cuma ingin bertanya, apa yang aku kerjakan jika perempuan itu tidak mau padaku? Itu gampang. Gampang. Bunuh saja. Bunuh. Tapi mana makananku? Mana darah yang biasa diakan untuk setiap malam Jumat begini? Ada. Itu di sudut kamarku seperti biasa. Bagus. Akan dihisap dari sini. Jadi kubunuh saja. Jadi kubunuh saja mereka, Mbah. Kalau dia tidak mau, begitu? Iya. Seperti kau membunuh suaminya dulu, atau istrimu, atau yang lain-lain, dan aku yang akan mengerjakannya, bukan? Iya, Mbah. Ya, terima kasih, Mbah. Tapi ingat, Raisman, kalau kau meminta bantuanku untuk membunuhnya, berarti kau telah meminta bantuanku 5 kali. Jadi, aku sebelum melaksanakannya harus minta darah. Bisa, Mbah, bisa. Ya, bisa. Aku minta darah perawan. Tapi Mbah, Mbah, jangan membantah, Raisman. Kalau tidak, darahmu akan kuhisap. Iya, Mbah. Baik, Mbah, baik. Terima kasih, Raisman. Sepertinya kita sudah terlampau jauh masuk ke dalam hutan ini. Memang kita harus masuk ke dalam hutan seperti ini. Tapi hutan ini sepertinya belum pernah didatangi orang. Memang begitu.
Aku juga baru sekali ini kemari. Aku takut, Bara. Ayo kita pulang saja. Tidak apa-apa. Kita kan bertujuan baik. Lihat, Bara. Apa? Hutan ini lebat sekali. Cahaya matahari hampir tidak kelihatan. Sebentar lagi kita akan sampai. Dari mana kau tahu? Kau sendiri kan belum pernah kemari. Aku sudah melihat tanda-tandanya. Tanda-tanda? Ya. Kau lihat tanahnya. Apabila kita congkel sedikit, pasti keluar air. Tapi airnya berwarna merah. Bara, ayo kita pulang saja. Tunggu, tadi kau bilang mau ikut. Tunggu sebentar lagi. Aku tidak bisa membayangkan kalau sudah sampai di sana. Mungkin juga cincin itu ada yang punya. Tidak apa-apa. Memang orang dalam mimpi itu mengatakannya begitu padaku. Katanya, pergilah kamu ke hutan rambut ini. Nanti setelah sampai pada tanah yang berair merah dan pohon-pohon yang ditumbuhi rambut, aku akan menunggumu di situ. Aku mau pulang saja, Sembara. Aku tidak berani. Kenapa? Kau takut? Ada aku. Aku ngeri mendengar suara tertawa tadi. Maaf. Aku pulang saja ya. Pak, Basir. Bas! Basir! Bas! Sembara, bangun, Bara. Kenapa kau berteriak-teriak? Ada apa, Bu? Kau bermimpi ya? Ya, aku bermimpi. Makanya, jangan melamun yang tidak-tidak. Jadi terbawa mimpi. Aku tidak melamun, Bu. Ya sudah. Lihat, matahari sudah tinggi. Ayo, pergi mandi. Iya, Bu. Mungkin orang mencari ibu. Ya, siapa ya? Aku. Siapa ya? Selamat pagi. Oh, Bang Raisman. Abang perlu apa, Bang? Aku hanya mau bertemu saja. Iya. Iya. Boleh aku masuk? Iya, silakan, Bang. Terima kasih. Ada perlu penting? Ya, penting bisa, tidak penting juga bisa. Kalau tidak begitu penting, aku rasa bisa aku tinggal sendirian. Tidak. Ini penting kok. Penting. Jangan-jangan urusan anakku dengan Farida anaknya. Ya. Kau kelihatannya bingung. Aku tidak mengerti maksud abang. Begini, aku datang kemari mempunyai maksud baik, ya. Dia setuju barangkali anakku kawin dengan anaknya. Setelah aku pikir-pikir beberapa hari ini, akhirnya aku mengambil keputusan untuk datang lagi kemari, begitu. Keputusan apa, Bang? Ya, sebaiknya aku bilang saja ya. Iya, sebaiknya begitu. Ya. Aku sekarang sudah menjadi duda. Dan aku pikir anakku ada. Aku panggilkan ya. Oh, tidak usah, Pak. Tidak usah. Jadi, abang perlu denganku? Ya. Begini. Suamimu kan sudah lama meninggal. Iya, sudah lama. Iya. Bagaimana kalau tempatnya aku gantikan begitu? Hah? Maksud abang? Maksudku, aku melamarmu begitu, melamarmu. Aku tidak pernah berpikir untuk itu lagi, Bang. Apakah kisah lamamu dengan Aliman masih tidak bisa kau buang? Aku sangat mencintainya. Aku juga. Maksudku, aku mencintaimu begitu. Ya, sampai saat ini aku mencintaimu. Maaf, Bang. Aku tidak pernah lagi berniat untuk kawin. Tapi aku berniat mengawinimu. Maaf, aku tidak bisa. Aku pikir kau masih ingat masa lalu. Bagaimana kalau masa lalu kita
tutup sampai di sini. Maksudku, kita lupakan begitu. Tapi aku tidak berniat lagi untuk kawin, Bang. Jadi, kau sudah mau melupakan cerita lama kita? Aku tidak tahu. Percayalah, aku juga bisa membahagiakanmu, Maryama. Ya, aku... Maksudku, aku akan bisa lebih membahagiakanmu. Ya, terima kasih. Aku tahu kau bahagia dengan Aliman, walaupun Aliman itu tidak jantan. Maksud Abang? Ya, apakah jantan? Seorang laki-laki membawa lari calon istri orang. Dia tidak pernah membawa lari aku. Jangan suka menutup-nutupi barang yang sudah busuk. Tidak ada yang harus ditutup-tutupi. Ya sudah. Aku datang hanya untuk meminta kau jadi istriku, Maryama. Aku kan sudah bilang dari tadi bahwa aku tidak mau. Aku tidak mau mengkhianati cintaku pada Aliman, walaupun orangnya sudah tidak ada. Sudah. Karena sangat cintanya aku padanya, aku yang meminta supaya dia membawa lari aku. Jadi, kau yang meminta dilarikannya waktu itu? Ya, karena aku tidak mau kawin dengan Abang. Begitu ya? Dan jawaban yang cukup panjang lebar buat Abang. Tapi karena sekarang semuanya sudah berbeda, Ma. Bagi Abang berbeda, bagiku tidak. Ayolah, kita lupakan semua yang telah lalu, Maryama. Apakah aku bisa melupakan bagaimana orang tuaku dirampok rumahnya oleh ayah Abang yang bernama Rashid? Itu kan hanya untuk membayar hutang ayahmu pada ayahku, hanya itu saja. Baik. Tapi apakah aku bisa melupakan bagaimana ayahku mati karena ulah ilmu yang kalian kirimkan? Kau keliru, Ma. Keliru. Kenapa aku harus keliru? Aku tidak keliru. Sewaktu aku tahu bahwa ibuku juga mati karena kalian teluk. Siapa yang bilang? Dan bagaimana suamiku juga mengalami nasib yang sama. Kau jangan menuduh sembarangan. Tidak. Aku punya bukti. Ada yang bilang padaku. Siapa yang bilang? Siapa? Perlu aku katakan? Katakan. Ayo. Kenapa kau diam? Katakan. Ayah Abang yang mengatakannya kepada mertuaku sewaktu dia akan meninggal. Itu bohong. Bohong itu. Terserah. Tapi yang penting, memang Abang dan keluargamu dari dulu selalu berhati busuk. Tidak bisa melihat kenyataan. Baik. Kau tidak menyesal menghinaku begitu? Aku tidak menghina. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, Bang. Kau tidak sadar bahwa itu adalah penghinaan bagiku. Dan itu adalah fitnah. Terserah, Abang. Tapi aku bicara apa adanya. Baik. Kata-katamu aku ingat sampai kapan. Maaf. Aku tidak bermaksud menyakiti hati Abang. Tapi yang perlu kau ketahui, bahwa semua yang kau katakan itu adalah bohong. Aku sendiri tidak pernah tahu. Aku permisi. Kenapa jadi begini? Kenapa aku beberkan semuanya? Padahal aku tahu dia pendendam. Bagaimana jadinya nanti? Ibu, kenapa ibu menangis? Entahlah. Tiba-tiba hatiku sedih saja. Bau kembang. Baunya tambah kencang. Kenapa bulu kuduku merinding? Ayah? Ayah? Kemana ayahku? Mana malam ini malam Jumat lagi? Ayah? Ya? Ayah?
Ya, kenapa duduk di dalam kamar gelap-gelap begini? Jangan ganggu aku. Aku takut sendirian. Ayah, rumah kita bau kembang. Aku takut. Pergi sana. Aku tidak mau diganggu. Pergi. Tapi, Ayo keluar. iya ayah.